Shalom brothers and sister dimanapun berada saat ini. Jumpa lagi dengan saya dalam video kali ini. Selamat menyaksikan dari awal sampai akhir ya. Mohon agar tidak di skip. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan menyaksikan kasih Tuhan yang saya rasakan dalam kehidupan saya, Bapak Ibu ya. Jadi ini juga kesaksian yang udah lama, tapi ini perjalanan hidup saya bersama Tuhan. Jadi dulu Bapak Ibu saya tuh sering dalam mimpi saya itu selalu dikejar-kejar sama roh-roh jahat seperti itu Bapak Ibu ya. Ada malampir lah seperti itu. Ada orang-orang penjahat yang bergerombolan seperti pasukan-pasukan berkuda gitu. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi macam-macam ya, macam-macam. Jadi itu serangannya itu sangat-sangat menakutkan Bapak Ibu. Itu sangat menakutkan ya Bapak Ibu ya. Kadang-kadang itu ada orang gila yang mau ngejar saya. Jadi ini bukan satu hari semua ya Bapak Ibu ya, tapi ini dalam rentang waktu yang jarang-jarang dan itu panjang waktunya, bertahun-tahun Bapak Ibu, bukan hanya sebentar gitu. Dan itu sangat mengerikan saat kita alami Bapak Ibu, karena roh kita yang alami gitu. Itu saya pernah merasakan itu Bapak Ibu. Kadang-kadang ada ular hitam semua gitu. Itu nggak kelihatan apapun, itu mau lihat ke atas, ke bawah, samping, kiri, kanan, semuanya itu ular kayak gitu. Itu pernah. Lalu saya tuh pernah juga ada di tepi jurang yang paling licin, nggak ada apa-apapun di situ. Itu saya tuh udah mau terjatuh ke bawah gitu. Tapi tiba-tiba ada satu rumput sekitar 5 cm gitu, satu lembar doang. Itu saya bisa megang di situ. Nah itu banyak macam lagi. Ada saya dilempari batu kayak gitu sama orang-orang jahat ini yang diserangin kayak gitu. Dan saya itu berlari seperti itu. Dari semua itu Bapak Ibu, kadang seperti monster. Dan itu waktu-waktunya itu sekitar jam 3, jam 4 subuh gitu. Itu sudah mau subuh kayak gitu. Kejadian-kejadiannya selalu seperti itu. Dan kalau saya dalam keadaan saya nangis Bapak Ibu, itu pasti nanti saya sadar tuh saya dalam keadaan nangis benar-benar. Kayak gitu, seperti itu. Kalau saya misalnya kecapean karena saya terlalu ketakutan dan berlari dengan kencang, saya kecapean, itu juga saya rasa waktu saya bangun itu Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu membayangkan ketika ada di dalam situasi yang genting dan seperti itu, yang ibaratnya itu kita nggak bisa lagi menolongin diri kita sendiri, nggak bisa. Mampu apa kita? Apalagi berhadapan dengan contoh seperti yang saya bilang tadi, di tepi jurang yang hanya ada di pinggir tebing yang sangat licin, yang hanya ada satu rumput, tapi kok saya bisa tertolong? Lalu ada orang yang ngejar pasukan berkuda yang begitu banyak yang menyerang saya, kok saya bisa selamat semuanya kayak gitu. Tapi ini seperti nyata-nyata Bapak Ibu, macamnya seperti bukan mimpi. Karena begitu saya sadar bangun itu benar-benar, kalau saya bilang kalau saya nangis, seperti saya itu ada sementara nangis, atau saya sedang berteriak, itu pasti saya ada teriak yang itu Bapak Ibu, ketika saya sadar, ketika saya diselamatkan kayak gitu. Nah, dan ada beberapa lagi yang tidak bisa saya ingat Bapak Ibu. Itu waktunya panjang bertahun-tahun, dan itu kadang-kadang itu dalam satu minggu itu pasti ada mimpi-mimpi seram yang dikejar-kejar orang-orang jahat yang saya itu mau dibinasakan seperti itu Bapak Ibu. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu, dari semua itu yang menyelamatkan saya hanya satu nama Bapak Ibu, nama Yesus, nama yang kuasa. Dan itu saya sudah mengimaninya dari sejak saya muda Bapak Ibu. Itu ada satu firman, saya tidak tahu lagi di mana itu Bapak Ibu, tapi di Perjanjian Baru dikatakan bahwa tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini, nama yang berkuasa dan menyelamatkan kita, itu hanya nama Yesus. Intinya itu ya Bapak Ibu ya. Intinya itu. Jadi saya itu sudah mengimani Bapak Ibu. Jadi sepanjang hidup saya, dari saya muda, dari saya baca firman itu Bapak Ibu, saya berusaha mengimani bahwa nama Yesus itu nama yang berkuasa, nama yang menyelamatkan saya. Karena itu Bapak Ibu, di dunia nyata saya, mau kemana saja saya Bapak Ibu, saya mau langkah kemana, atau saya
ada orang-orang mestinya di dalam demo, di pekerjaan, di mana-mana gitu. Roh saya itu selalu berbicara, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kayak gitu. Jadi benar-benar saya hanya andalkan itu Bapak Ibu. Saya tidak bisa berdoa panjang lebar, tapi saya selalu berdoa dalam roh kepada Tuhan, itu dalam nama Yesus. Nah, mungkin karena saya terlalu mengimani itu Bapak Ibu, dan di dunia nyata pun kemana-kemana pun saya melangkah, di demo di mana-mana, kendaraan di mana, bertemu dengan siapa, ketika saya mau disolimi sama orang atau apa, itu yang menjadi kekuatan yang membentengi sepenuhnya hati Bapak Ibu, yang membuat saya itu tahan. Dalam nama Yesus, saya tuh selalu berbicara, roh saya tuh terkoneksi gitu Bapak Ibu, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Nah mungkin karena terlalu saya mengimani seperti itu Bapak Ibu, dan saya lakukan hari-hari hidupnya saya Bapak Ibu, sehingga dalam mimpi saya ketika saya diserang oleh kuasa-kuasa gelap, ini kan roh-roh jahat di udara, penguasa-penguasa di angkasa yang tidak kita lihat kan Bapak Ibu, dan itu saya pernah merasakannya Bapak Ibu, roh saya pernah mengalaminya itu. Waktu itu saya belum pernah tahu ya Bapak Ibu ya, tapi ketika mempelai kasih kesaksian bahwa kita harus peka membedakan roh dan roh kita yang alamin. Baru saya merasakan, saya mulai ingat-ingat mimpi-mimpi saya itu Bapak Ibu, benar-benar roh kita yang alamin, dan saya itu merasakan itu betapa menakutkan, betapa mengerikan, dan tidak ada yang bisa menolong Bapak Ibu. Nah hanya satu nama itu Bapak Ibu yang menolong saya. Jadi ketika saya mengalami mimpi-mimpi yang seperti itu Bapak Ibu, yang sudah saya ceritakan tadi beberapa itu Bapak Ibu, itu saya tuh berseru dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, itu terus menerus sampai saya itu tertolong Bapak Ibu. Seperti yang saya bilang tadi, pegang itu satu lembar rumput kayak gitu. Itu kan hal yang mustahil Bapak Ibu, tapi selamat. Tiba-tiba saya sudah ada di atas, seperti itu. Seperti tadi yang saya bilang yang ada pasukan-pasukan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, itu tiba-tiba menghilang. Oh ya, kalau yang itu yang terlalu banyak pasukan itu Bapak Ibu, saya itu perlu ada beberapa bantuan. Tiba-tiba kelikir ada di depan saya, dan saya angkat kelikir itu, dan saya berseru dalam nama Yesus, dan saya lempar, karena itu gerombongannya terlalu banyak, tidak terhitung. Masih jauh, tapi mereka tuh sudah mau nyerang yang kecepatannya itu luar biasa, yang gitu. Macam angin gitu mereka mau datang kepada saya kayak gitu. Jadi saya tuh langsung angkat kelikir itu tuh, lalu saya lempar dalam nama Yesus, itu langsung menghilang, tiba-tiba hilang Bapak Ibu. Dan bukan batu itu yang berkuasa Bapak Ibu ya, bukan kelikir itu, tetapi kuasa nama Tuhan Yesus itulah yang berkuasa. Itu yang saya rasakan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, itu yang dialami roh saya Bapak Ibu ya, yang dialami oleh roh saya, dan benar-benar saya itu tertolong hanya dengan kuasa nama Yesus. Nah, saya bilang dari kesaksian ini Bapak Ibu, saya belajar dalam kehidupan nyata saya pun selalu mengimani nama Tuhan Yesus dalam semua aspek hidup saya Bapak Ibu. Benar-benar Roh Kudus itu menjaga hati saya, dan firman itu akan selalu mengingatkan saya, dan saya praktekkan Bapak Ibu. Saya mengimani bahwa betul-betul nama itu, firman Tuhan itu kan ya dan amin Bapak Ibu. Tinggal kita percaya, maka kuasa itu, nama itu akan menolong kita Bapak Ibu. Dalam keadaan kita sakit, dalam keadaan kita susah, dalam tantangan apapun yang kita alami Bapak Ibu, berseru saja kepada nama Yesus, perkatakan saja nama Yesus dengan iman Bapak Ibu, maka pasti kita akan tertolong. Puji Tuhan, saat ini Bapak Ibu Tuhan Yesus sudah ada di tengah-tengah kita, roh Tuhan Yesus sudah ada di dalam casing Pak Aditya Nugrahanto. Artinya kita semakin dekat lagi dengan Tuhan Yesus Bapak Ibu ya. Dan saya sangat bahagia sekali waktu saya mendengarkan video Pak Aditya Nugrahanto, Pangeran Ilahi, yang menyampaikan tentang agar kita itu tidak menggunakan microchip itu ketika nanti itu akan ada. Ketika itu ditawarkan kepada kita Bapak Ibu. Dan itu saya sangat senang sekali Bapak Ibu. Saya melihat Pak Aditya Nugrahanto itu Bapak Ibu bukan lagi casingnya, tetapi saya melihat itu benar-benar Tuhan Yesus yang sedang berbicara, yang sedang menempatkan dirinya kepada dunia. Itu yang saya rasakan Bapak Ibu. Jadi saya itu terpana, terlena, bahagia, pokoknya semua rasa ada Bapak Ibu. Senang sekali, sukacita sekali ketika saya mendengarkan kesaksian dari Pak Aditya Nugrahanto yang adalah roh Tuhan Yesus sendiri. Dan itu saja kesaksian saya Bapak Ibu. Mari kita tetap
bersandar kepada Tuhan Yesus dan mengimani kuasa nama Tuhan Yesus adalah nama yang berkuasa, dasar, ya dan amin untuk hidup kita Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih Bro and Sis yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi pada video-video berikut ya. Tuhan Yesus memberkati.